Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita masih mempelajari surat yang ke-11, yaitu surat Yunus, yang pada ayat ke-71 yang sudah selesai kita bicarakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh pada ayat 71 dari surah Yunus itu agar beliau membacakan kepada kaumnya, yakni umat yang hidup sezaman dengan Nabi Nuh, bahwa kalau mereka tidak mau menerima ajakan atau dakwah atau seruan Nabi Nuh agar menyembah kepada Allah dan merasa keberatan dengan keberadaan Nabi Nuh di antara mereka dan keberatan dengan firman-firman Allah atau peringatan-peringatan Allah, ayat-ayat Allah yang disampaikan atau dibacakan oleh Nabi Nuh kepada mereka, maka Nabi Nuh dalam cerita yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, saya ulangi ya redaksi kalimatnya. Setelah kemarin kita mempelajari ayat 71 dari surah Yunus ini, di mana dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar Nabi kita membacakan kisah Nabi Nuh kepada orang-orang Mekah, orang-orang musyrik Mekah, kafir Mekah, supaya mereka jangan sampai meniru kelakuan kaumnya Nabi Nuh, di mana pada waktu itu ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya agar mereka menyembah kepada Allah saja dan taat kepada ajaran Nabi Nuh, mereka tidak mau, menolak. Lalu Nabi Nuh diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada kaumnya, kalau kaumnya merasa keberatan dengan keberadaan Nabi Nuh di antara mereka dan keberatan terhadap peringatan-peringatan Nabi Nuh dengan ayat-ayat Allah yang Nabi Nuh sampaikan kepada kaumnya, Nabi Nuh lalu diperintah oleh Allah untuk mempersilahkan kepada mereka bersama sekutu-sekutu mereka untuk berbuat apa saja yang mereka maui. Silakan mereka berembuk, bersepakat ya, mengambil keputusan, satu keputusan untuk membunuh Nabi Nuh juga silahkan, untuk mengusir Nabi Nuh juga dipersilahkan, dan tidak usah pakai rahasia-rahasiaan segala. Ya, ini dari sini kita dapat pelajaran bahwa para pembesar-pembesar itu, para pemuka-pemuka masyarakat, pembesar-pembesar di antara masyarakat itu kalau mau melakukan suatu kejahatan dirahasiakan. Dari situ kita dapat pelajaran. Nanti terjadi apa-apa kita nggak tahu. Ini lagi heboh masalah Habib diragukan bahwa mereka itu keturunan Rasulullah SAW. Ini ternyata ada skenarionya. Ya, ada yang dicurigai yang memprovokasi masalah ini, menyebarkan berita ini. Dan diantaranya menurut para pemerhati, Densus 88 ada di belakangnya. Jadi begitu berita yang kita baca di sosial media. Kemudian juga peristiwa terbunuhnya seseorang wanita 8 tahun yang lalu diungkit kembali, dibesar-besarkan beritanya
orang sibuk dengan berita itu, sementara berita 271 triliun hilang kemana karena ditengarai salah satu dari anak pembesar negeri ini yang inisialnya Jenderal B itu, ditengarai anaknya tersangkut, tapi dikirim Densus, pasukan Densus ke Kejagung, masih ingat ya itu ya? Nah itu semuanya itu untuk supaya perhatian masyarakat jangan ke sana, tapi ke ini aja loh, masalah sidang-sidang ini loh. Nah itu Pak, begitu caranya penguasa itu kalau berbuat kejahatan itu seringkali dirahasiakan. Nabi Nuh enggak. Silakan kalian kumpulkan semua sekutu-sekutu kamu bersama, seluruh kalian semua kumpul untuk melakukan apa saja terhadapku. Silakan. Aku bertawakal kepada Allah. Dan enggak usah pakai rahasia. Tsummakdu ilayya. Kemudian kalian lakukanlah kepadaku. Wala tundirun, dan janganlah kalian memberi tempo lagi kepadaku. Enggak usah diundur-undur, kata Ibnu Katsir. Sekarang juga. Waktu itu Nabi Nuh sudah pasrah total kepada Allah. Sampai akhirnya ya, sebagaimana kita ketahui dalam kisah Nabi Nuh di surat Nuh yang kemarin belum sempat saya sampaikan sampai pada poinnya, yaitu surat Nuh ayat 20 berapa kemarin itu, 25 apa 23 ya, 23, 24, 25 dari surat Nuh. Nah, ini sampai pada ayat yang ke-26 Nabi Nuh berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadharhum yudhillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Sampai Nabi Nuh berdoa seperti ini. Wa qala, dan berkatalah dan berdoalah Nabi Nuh di saat kaumnya sudah tidak mau menerima lagi. Padahal Nabi Nuh sudah berdakwah 950 tahun. 150 tahun ngajak orang, gak ada yang mau. Masih lumayan saya ini. Saya ngajak orang di sini mulai tahun 2009 ya. Dari berapa orang dulu Pak Wahid di sini, Pak Wahid masih ingat? Sekitar 20 orang di masjid ini, dan masjid ini belum semegah ini waktu itu. Masih musola hampir roboh Pak ya. Nah, musola hampir roboh. Sayangnya enggak direkam waktu itu ya, di foto, di video. Waktu itu belum ada video. Tahun 2009 kan belum ada video call, belum ada. Nah, belum ada ya Pak ya. Nah, belum ada. Ya, kasihan musola kecil itu. Ya, masih lumayan, dari 20 orang sekarang menjadi 2-3 kali, hampir 5 kali lipat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semua ini karena Allah. Nabi Nuh itu 950 tahun teriak-teriak siang malam, ngajak orang terang-terangan, sembunyi-sembunyi, door to door dijalani, enggak ada yang mau nerima. Masya Allah, sampai akhirnya Nabi Nuh berdoa, Rabbi, wahai Robku, wahai Tuhanku, la tadhar, janganlah engkau membiarkan alal ardi, di atas bumi ini, minal kafirina, dari golongan orang-orang kafir itu, jangan engkau biarkan di antara mereka orang-orang kafir itu dayyara, satu rumah pun. Jangan kau biarkan ya Allah, satu rumah pun milik orang-orang kafir ini tetap berada di atas bumi ini ya Allah. Jangan biarkan ya Allah. Habisi mereka semua ya Allah. Begitu ya Nabi Nuh ya. Nah, lalu disambung lagi permintaan Nabi Nuh. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Allah, in tadharhum, jika engkau membiarkan mereka tetap hidup, orang-orang kafir ini tetap hidup ya Allah, yudillu, mereka akan menyesatkan ibadak, hamba-hambamu. Orang-orang kafir ini ya Allah, kalau engkau biarkan hidup, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu.
hamba-hambamu yang mau baik dihalang-halangi, mau ngaji dihalang-halangi, mau mengikuti syariat Islam dihalang-halangi. Ya, mau menuruti ajaran Islam dihalang-halangi. Mereka akan seperti itu ya Allah, akan menghalangi hamba-hambamu. Wala yalidu, dan tidaklah mereka melahirkan anak illa kecuali anak mereka nanti fajiron, anak yang fajir, anak yang suka berbuat dosa, kafaron, anak yang suka berbuat kekafiran. Jadi menurut ilmu yang sampai kepada Nabi Nuh, kalau Allah membiarkan orang kafir hidup, nanti kalau mereka beranak, anaknya akan jadi anak kafir juga, mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya suka berbuat dosa, anaknya juga akan berbuat dosa seperti orang tuanya. Ya. Kalau bapaknya penjudi, anaknya akan jadi penjudi juga. Ini sekarang lagi ramai judol, judi online. Setelah ramai pinjol, sekarang judol lagi. Masya Allah, rusak negara ini nih. Masya Allah. Nah, saudara, setelah Nabi Nuh menceritakan kepada kita melalui cerita yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisah Nabi Nuh, lalu Allah lanjutkan cerita Nabi Nuh itu dalam firman-Nya di ayat 72 surat Nuh. Nabi Nuh masih berkata kepada kaumnya ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. In ajriya illa 'ala Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Saudara perhatikan ayat ini. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi ya. Diperbaiki nanti ya. Ada redaktor di sini. Termasuk yang tadi awal-awal itu saya salah ngomong, nanti di skip. Aku tadi bilang apa, Pak? Oh, surat Nuh ya. Saya ulangi ya. Nah, ini mulai sekarang direkam. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, setelah Allah bercerita pada ayat 71 dari surat Yunus, ya. Di mana dalam ayat tersebut Allah bercerita kepada Nabi Muhammad SAW tentang cerita Nabi Nuh, dan Nabi diperintah untuk membacakan kepada orang-orang Mekah kisah tentang Nabi Nuh ini yang pada akhirnya seperti yang tersebut di dalam surat Nuh itu tadi ya, yang sudah dibacakan. Nah, pada ayat 72 ini Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Nah, ini pada ayat 72 dari surat Yunus ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu berita kepada kita bahwa Nabi Nuh itu orang muslim, ajarannya ajaran Islam. Ini loh ayatnya, salah satu contoh. Sudah perhatikan firman Allah ini. Nabi Nuh dulu berkata kepada kaumnya, fa in tawallaitum, maka jika kalian semua berpaling. Kalian berpaling bagaimana maksudnya? Dalam tafsir diterangkan ini. A'radtum, kalian berpaling, an qauli, dari perkataanku, wa qabuli nushi, dan berpaling dari menerima nasihatku, maksudnya begitu. Fa in tawallaitum, maka jika kalian semua wahai kaumku, kaumnya Nabi Nuh ini cerita tentang Nabi Nuh yang oleh Allah Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membacakan, menceritakan kisah Nabi Nuh ini kepada orang Mekah supaya mereka dapat pelajaran.
Kalau nanti mereka menentang Nabi Muhammad SAW sebagaimana kaumnya Nabi Nuh menentang Nabi Nuh, bisa jadi akan dibinasakan juga oleh Allah gitu loh ya. Maka jika kalian berpaling itu kalau bahasanya jidan tuh moh gitu loh. Enggak mau. Jika kalian berpaling an kauli, berpaling dari perkataanku, enggak mau menerima dakwahku ini dan tidak mau menerima nasihatku, kata Ibnu Katsir, fa in tawallaitum, maka jika kalian berpaling, maksudnya kadzabtum, jika kalian mendustakan dakwahku ini, tidak mempercayai dakwahku seruanku, atau wa adbartum, dan kalian membelakang anit taati, dari mentaati, tidak mau nurut sama aku, tidak mau nurut sama Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh mengatakan, maka jika kalian berpaling, fama sa'altukum min ajr, fama, maka tidaklah sa'altukum, aku meminta kalian, min ajrin, dari sesuatu upah apapun. Aku tidak minta upah kepada kalian, tidak minta apa-apa kepada kalian dalam seruanku ini, dalam ajakanku ini. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, maksud kalimat ini, lam atlub minkum, aku tidak meminta dari kalian, ala nushi, atas nasihatku ini, iyyakum, sesuatu apapun kepada kalian, syai'an ya, iyyakum syai'an, lam adlub minkum ala nushi iyyakum syai'an, tidaklah aku minta dari kalian atas nasihatku kepada kalian, syai'an, sesuatu apapun. Aku tidak minta apa-apa sama kalian kok. Aku cuma minta kalian tuh beribadah kepada Allah saja. Itu aja permintaanku, ajakanku. Enggak minta yang lain-lain, enggak minta upah apa-apa. Ini kata Ibnu Katsir begitu. Tafsir Al-Bawi mengatakan, aku tidak minta sesuatu upah kepada kalian, ala tablighir risalati, atas penyampaian risalah ini, wa dakwati, dan atas dakwah ini, min ajrin, dari sesuatu upah pun, atau min ju'lin, sama nih, ju'lin dengan ajrin ini sama ya. Ajrin ini upah. Kalau ju'lin dalam kamus bahasa Arab Indonesia ini diartikan ini loh. Ini. Hadiah, persen, upah, sama. Ya. Jadi aku tidak minta hadiah apapun, tidak minta persenan apapun, wa'iwad, dan aku tidak minta ganti. Tidak minta ganti berupa harta atau apa saja dari kalian. Nah, aku tidak minta apa-apa. Kenapa? In ajriya, tidaklah upahku, ma ajri wa thawabi, tidaklah upahku dan balasanku, illa ala Allah, melainkan atas tanggungan Allah. Jadi dari ayat ini kita dapat pelajaran bahwa ketika kita berdakwah, mengajak orang kepada Islam, kita jangan minta upah. Jangan minta. Kalau dikasih diterima, tapi minta jangan. Dalam berdakwah dengan mengajar itu agak sedikit beda. Berdakwah itu mengajak orang dari belum kenal kepada mengenal, dari belum kenal kepada Allah, mengenal kepada Allah, dari belum mengenal Islam kepada mengenal Islam. Dan ini susah ini. Sulit mengajak orang dari nol mau kepada Islam. Dari enggak mau ngaji, sampai mau kepada ngaji. Ini bukan pekerjaan yang ringan ini, berat ini. Bagi yang mengajak juga berat, bagi yang diajak juga berat. Coba tanya sama diri sampean masing-masing ini. Sebelum sampean ngaji ini, pertama kali ngaji rasanya bagaimana? Berat kan? Berat. Tapi kalau sudah masuk, sudah terbiasa, enggak berat lagi. Nah, di dalam dakwah itu mengajak orang dari tidak mau kepada mau. Itu tidak boleh tidak boleh minta upah. Nah, setelah mereka mau, kemudian mereka mau memeluk Islam, kemudian mereka diajari Al-Quran, sebaik-baik upah dalam pekerjaan adalah upah mengajarkan Al-Quran. Itu rezeki yang paling halal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi
Itu ada hadisnya ya, nanti dalam pembahasan yang lain. Jadi di sini Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, aku tidak minta upah apa-apa kepada kalian karena upahku itu nanti Allah yang kasih. Sama dalam tafsir Ibnu Katsir juga begitu. In ajriya illa 'ala Allah. Tidaklah upahku kecuali atas tanggungan Allah. Maksudnya kata Ibnu Katsir kalimat ini artinya yaitu wa ana mumtasilun ma umirtu bih, dan aku ini orang yang mengerjakan apa yang aku diperintah dengannya minal Islam, berupa ajaran Islam ini. Aku diperintah, kata Nabi Nuh, untuk mengajak kalian kepada Islam. Pekerjaan yang aku lakukan ini adalah pekerjaan yang aku diperintah untuk itu, untuk mengajarkan ajaran Islam ini, dan aku lakukan ini lillahi azza wa jalla, karena Allah yang maha gagah dan maha agung aja. Jadi berdakwah itu harus lillah, harus karena Allah. Ya. Nah terus yang kedua, wa umirtu, dan aku diperintah oleh Allah agar aku menjadi minal muslimin, dari golongan orang-orang muslim. Loh ini loh Mak, dakwah Nabi Nuh adalah dakwah al-Islam. Nabi Nuh sendiri mengajak mereka, kaumnya, beliau sendiri sudah termasuk orang yang muslim, dan beliau mengajak kaumnya untuk menjadi minal muslimin, dari golongan muslimin, yakni golongan orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kalau tafsir Al-Baghawi menerangkan al-muslimin ini yaitu minal muslimin, maksudnya minal mu'minin. Dan aku diperintah oleh Allah untuk menjadi dari golongan orang-orang yang beriman. Siapa itu golongan orang-orang beriman? Ya orang-orang muslim itu. Orang-orang muslimin itu orang-orang beriman. Wakila, dan menurut suatu pendapat yang lain, minal muslimin maksudnya minal mustaslimina li amrillah. Minal mustaslimina li amrillah. Termasuk dari golongan orang-orang yang menyerahkan diri mereka kepada perintah Allah atau kepada urusan Allah. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa Nabi Nuh itu agamanya Islam. Ajakannya atau ajaran Nabi Nuh juga ajaran al-Islam. Ini Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Rasul yang pertama. Ya, Nabi yang pertama Nabi Adam. Tapi Nabi Adam tidak termasuk dalam Al-Quran, tidak disebut sebagai Rasulullah, Nabi Allah saja. Tapi Rasul yang pertama itu Nabi Nuh alaihi salam. Lalu kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintah untuk menjadi dari golongan orang-orang muslim. Perhatikan nih penjelasan ulama ahli tafsir. Imam Ibnu Katsir yang sudah pernah saya sampaikan ya, Imam Ibnu Katsir itu Pak, untuk menulis kitabnya yang sekarang ini, ada yang terdiri dari 4 jilid, ada yang terdiri dari 7 jilid. Saya punya dua-duanya. Versi yang 7 jilid itu kalau nggak salah cetakan orang Mesir, yang 4 jilid itu cetakan Saudi dan sekelilingnya, Lebanon termasuk Beirut. Ya, itu 4 jilid. Imam Ibnu Katsir untuk menulis kitabnya yang Masya Allah sampai hari ini banyak dibaca oleh para ulama-ulama yang mempelajari kitab-kitab tafsir terutama. Mereka banyak mengambil, banyak merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau menulis kitab tafsir Ibnu Katsir ini dengan daftar kepustakaan itu 200 kitab lebih itu. Sudah saya pernah sampaikan dulu. 200 kitab beliau baca dulu, baru beliau menulis kitabnya ini. Itu pun masih dikoreksi oleh ulama di belakangnya. Masih ada di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir hadis-hadis yang termasuk Israiliyat. Cerita-cerita Israiliyat masih ada. Dan itu oleh ulama zaman sekarang dibuang. Cerita tentang Israiliyat itu. Lalu dibuatlah sebuah kitab tafsir namanya Kitab Tafsir Al-Misbah min Tafsiri Ibnu Katsir. Al-Misbah
Itu atau dalam buku lain namanya bukan Al-Himyah tapi Mukhtasar min Tafsiri Ibnu Katsir. Ya, ringkasan dari kitab tafsir Ibnu Katsir di mana di situ hadis-hadis yang dimuat cuma hadis yang sahih dan hadis yang hasan aja. Yang dhaif, yang palsu, yang Israiliyah dibuang semuanya. Nah, sudah kembali ke sini ya. Jadi meskipun demikian, meskipun dalam kitab tafsir Ibnu Katsir masih ada hadis-hadis yang ternyata derajatnya tidak sampai sahih, tapi karya beliau itu dibuat berdasarkan bacaan 200 kitab. Termasuk kitab Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya, kitab-kitab hadis yang 9 itu, kitab-kitab tafsir yang terdahulu, tafsir Jarir, kitab tafsir Al-Baghawi juga, kitab tafsir Al-Qurtubi juga menjadi rujukannya dan seterusnya dan banyak lagi ya. Makanya Ibnu Katsir mengatakan mengenai ayat yang berbunyi wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku Nabi Nuh ini diperintah oleh Allah agar aku menjadi dari golongan muslimin. Lalu Ibnu Katsir menerangkan wal Islam, dan yang namanya al-Islam, agama Islam itu huwa dinu, dia adalah agama jami'il anbiya, agama semua nabi-nabi. Seluruh nabi-nabi itu agamanya Islam. Nabi Isa Al-Masih itu agamanya Islam, bukan Kristen. Nabi Uzair itu agamanya Islam, bukan Yahudi. Gitu loh. Ini yang ajaran kayak gini kita tanamkan pada anak-anak kita. Kita ajarkan ayat seperti ini pada anak-anak kita biar mereka paham. Itu. Jadi Islam itu agama para nabi semuanya, min awalihim, dari awal mereka, dari awal para nabi ila akhirihim, sampai akhir dari mereka. Awal para nabi ya Nabi Adam. Dari awal Nabi Adam itu agamanya juga Islam. Anak-anak Nabi Adam juga agamanya Islam. Walaupun anak Nabi Adam ada yang membunuh saudara sekandungnya. Agamanya Islam tapi membunuh saudara kandung. Ya enggak apa-apa, orang memang sudah ditakdirkan begitu kok. Wallahu khalaqakum wa amalakum. Oh, kama qala Allah Ta'ala ya. Allah itu mencipta kalian dan amalan kalian. Jadi Allah menciptakan manusia beserta amalannya. Amalan kita ini Pak, apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan dan apa yang sedang kita lakukan, ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa itu akan terjadi. Hari ini kita akan ngaji, itu sudah tertulis. 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, di Lauhul Mahfuz sudah ada catatannya. Hari ini kita ngaji meskipun hujan. Hari ini kita ngaji sambil ngantuk. Itu sudah ada catatannya sudah. Jadi saya nggak bisa ngerubah. Oh jangan ngantuk, jangan ngantuk. Ya tetap ngantuk, catatannya ngantuk kok. Nggak bisa ngerubah. Gitu loh, ya. Jadi Bapak-bapak Ibu saudara sekalian, para nabi mulai dari awal sampai akhir itu semuanya agamanya Islam. Ya, wa in kata Ibnu Katsir, walaupun tanawwa'at, berbeda-beda, bermacam-macam syara'i'uhum, syariat mereka. Syariatnya berbeda. Syariat itu apanya? Hukum-hukum Islamnya lah, hukum-hukumnya, hukum-hukum agamanya, aturan-aturannya. Ya, aturan-aturan Islam di zaman Nabi Adam beda dengan di zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh berbeda dengan di zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim berbeda dengan di zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa berbeda dengan zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa berbeda dengan syariat Islam di zaman Nabi Isa, berbeda dengan syariat Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Walaupun syariat mereka berbeda-beda, tetapi agamanya satu, Islam. Aturannya berbeda-beda, enggak apa-apa karena masih dalam bingkai syariat Islam. Kalau sekarang bukan begini Pak, orang sukanya begini. Bukan gini lagi sekarang. Ya, dalam bingkai syariat Islam. Kata Ibnu Katsir, ayat ini maknanya kama qala ta'ala, sama seperti telah berfirman Allah yang Maha Tinggi dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 48, bahwa para nabi semuanya sejak awal sampai akhir, sejak awal itu Nabi Adam sampai akhir yaitu Nabi Muhammad SAW, agamanya itu semuanya Islam. Walaupun syariatnya berbeda-beda, bermacam-macam. Itu sama dengan yang tersebut dalam surat Al-Maidah 48 yang berbunyi
likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Likullin bagi setiap nabi itu ja'alna kami telah menjadikan minkum diantara kalian syir'atan wa minhajan. Syir'atan syariat, minhajan minhaj. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini, ayat 48 surat Al-Maidah ini, yang dimaksud dengan sesungguhnya kami telah menjadikan untuk kalian di antara kalian para nabi syir'atan maksudnya sabilan, jalan. Ya, wa minhajan maksudnya sunnah. Jadi minhaj para nabi, jalan hidup para nabi itu sama Islam. Ya, cuma aturannya, syariatnya saja yang berbeda-beda. Ya, syariatnya berbeda-beda, tapi semuanya itu adalah syariat Islam. Hanya bedanya saja syariat Islam di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa dan seterusnya. Ya, tapi sunnahnya sama. Sunnahnya termasuk tergantung nabinya. Kalau di zaman Nabi Ibrahim ya sunnahnya Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Muhammad ya sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fahada Nuh yaqulu, maka Nabi Nuh ini berkata, wa umirtu dan aku diperintah oleh Allah an akuna agar aku menjadi minal muslimin dari golongan orang-orang muslim. Selain tersebut dalam surat Yunus, ini juga tersebut dalam surat An-Naml, surat yang ke-27 ayat 91. Nah, yang tadi suratnya dibaca oleh imam kita tadi. Ya, Pak Iris tadi baca surat An-Naml ya. Di rakaat kedua ya. Ya. Terus kata Ibnu Katsir lagi selanjutnya, wa qala ta'ala, dan telah berfirman juga Allah Ta'ala an Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim. Kalau tadi tentang Nabi Nuh, Allah juga berfirman tentang Nabi Ibrahim Al-Khalil, ya kekasih Allah itu. Di mana Allah berfirman seperti ini kepada Nabi Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim. Il qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini surat Al-Baqarah ayat 131 sampai ayat 132. Ayat ini bercerita tentang bahwasanya kalau tadi diterangkan agamanya Nabi Nuh adalah Islam, di ayat ini Al-Baqarah ayat tadi ini ayat 31 sampai 132 menerangkan bahwa agamanya Nabi Ibrahim juga Islam. Nabi Ibrahim juga orang muslim. Ini di sini. Idz qala lahu, ingatlah wahai Muhammad ketika telah berfirman Allah lahu kepada Ibrahim, ketika telah berfirman kepada Ibrahim Rabbuhu, Tuhannya, yaitu Allah. Allah dulu pernah berkata kepada Ibrahim begini, hei Ibrahim, ya Ibrahim, aslim, Islamlah kamu, menyerahlah kamu kepadaku, serahkanlah dirimu kepadaku. Qala, menjawablah Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin, aku telah menyerahkan diriku kepada Engkau, Tuhan semesta alam, pemelihara seluruh alam, Rabbul alamin. Nabi Ibrahim disuruh Islam, dia bilang aslamtu li rabbil alamin. Sampai berani bilang begitu sama Allah, aslamtu ya Allah, aslamtu ilaika ya Allah. Berani saudara bilang begitu? Iya berani, tapi enggak seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berserah diri, menyerah diri kepada Allah, benar-benar Pak. Diperintah apa saja oleh Allah itu beliau jalani kok. Sampai diperintah untuk meninggalkan anaknya yang masih bayi, masih menyusui ibunya, bersama ibunya di padang pasir yang tidak ada tanaman apapun, tidak ada air sama sekali, bayangkan. Gak ada makanan, gak ada buah-buahan seperti sekarang di Mekah.
Sekarang di Mekah segala macam buah ada di sana. Zaman Nabi Ibrahim meletakkan Siti Hajar, ya Siti Hajar ya namanya ya, bersama anaknya Nabi Ismail, masih bayi, itu ditinggal pergi gitu aja kok. Perintah Allah itu dijalani. Dan istrinya karena udah dididik oleh suaminya, terima, ditinggal itu terima dia. Coba istri zaman sekarang, tinggal, nggak pakai duit, ditinggal. Kamu cari sendiri ya duitnya. Aku duit ini untuk ongkos aku di jalan, cari uang. Kamu pakai uangmu dulu, ya. Mungkin marah dia. Nah, kalau zaman dulu istrinya Nabi Ibrahim udah dididik oleh Nabi Ibrahim, makanya dikatakan, ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di tempat yang seperti ini, yang gersang, gak ada apa-apanya wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim diam aja. Kenapa wahai Ibrahim, kenapa engkau tega wahai Ibrahim? Diam aja, sampai 3 kali. Akhirnya istrinya mengatakan, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruh engkau seperti ini wahai Ibrahim? Wahai Ibrahim mengangguk. Terus balik badan pergi. Istrinya diam. Ya, akhirnya dalam cerita selanjutnya kan Siti Hajar menepuk-nepukkan kakinya ke tanah itu ya Pak Wahid ya. Lalu muncullah Nabi Ismail. Lalu muncullah air Zam-Zam itu. Itu Allah yang bikin. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Jadi kalau kita bapak-bapak, ibu saudara, kita ini pasrah bongkoan kalau bahasa Solo. Pasrah total kepada Allah. Allah akan selalu kasih jalan keluar. Di saat kita sudah mentok, nggak bisa ngapa-ngapain, sampean jangan lari kepada manusia, lari kepada Allah. Sujud, sholat 2 rakaat khusus untuk berdoa. Ya Allah, saya minta duit sekarang ya Allah. Tapi perbaiki dulu hubungan Anda dengan Allah. Dekatkan dulu diri Anda dengan Allah. Pasti Allah akan kasih kok. Itu ya, sholat hajat, sholat 2 rakaat, sholat hajat. Banyak diamalkan oleh saudara kita itu dengan berjamaah. Padahal bagusnya sendiri-sendiri. Ya. Nah, kembali ke sini ya. Ketika Ibrahim berkata, ketika Allah Tuhannya berkata kepada Ibrahim, Islamlah kamu. Qala, dia pun menjawab, Ibrahim pun menjawab, Aslamtu li rabbil alamin. Aku telah mengislamkan diriku kepada Tuhan semesta alam. Terus wa wasabiha Ibrahimu banihi, dan kemudian Nabi Ibrahim berwasiat dengan Islam itu juga, berwasiat dengan wasiatnya Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Anak Nabi Ibrahim ya Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Anaknya Ishak dan Ismail pun dinasihat, nak, kalian berdua pegang teguh ajaran Islam ini ya. Demikian juga anaknya Nabi Ishak yang bernama Yakub, wa Yakub, dan demikian juga Nabi Yakub. Mereka semuanya baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Yakub telah berwasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya? Wasiatnya bukan, nak, nanti kalau bapak sudah nggak ada, kamu kelola ya perusahaan yang di sana. Ini yang sana untuk kamu, sana untuk kamu. Enggak itu yang diwasiatkan. Yang diwasiatkan ini loh, ya. Yang diwasiatkan ini. Ya bani, ya wahai anakku, innallaha, sesungguhnya Allah, istofa, telah memilih, lakum, untuk kalian, ad-dina, agama Islam itu. Fala, maka janganlah, tamutunna, kalian semua benar-benar mati, illa, kecuali, wa antum muslimun, kalian waktu mati sudah menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nih, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ismail, semuanya agama Islam, semuanya agamanya Islam, berwasiatnya kepada anak-anaknya dengan wasiat agama Islam, dan jangan sampai mati kecuali sebagai orang muslim. Gitu Demikian juga nih di ayat berikutnya kata Ibnu Katsir, wa qala Yusuf, dan Nabi Yusuf juga pernah berkata, yang perkataan Nabi Yusuf direkam oleh Allah, diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah ini. Dulu Nabi Yusuf berkata begini, yang tersebut ini dalam surat Yusuf ayat 101 ya, bunyinya begini. Rabbi qad ataitani minal mulk
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Ini Nabi Yusuf yang dikenal oleh orang Yahudi, dikenal oleh orang Nasrani, dikenal oleh orang Muslim. Apa agamanya Nabi Yusuf sih? Perhatikan ini ayatnya, firman Allah. Ini bukan omongannya Sugeng, bukan. Ini firman Allah ini. Nabi Yusuf dulu pernah berkata, Rabbi wahai Tuhanku, qad sungguh ataitani engkau telah memberi kepadaku minal mulk dari kekuasaan itu. Nabi Yusuf kan pernah diangkat sebagai bendahara kerajaan tuannya, ya toh? Nama kerajaannya apa enggak tahu saya. Ya Allah, engkau telah memberi kepadaku kekuasaan, wa 'allamtani dan engkau telah mengajari aku min ta'wilil ahadits, takwil tentang mimpi. Engkau fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi, engkaulah pelindungku. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslimah, wafatkanlah aku sebagai orang muslim. Wa alhiqni bissalihin, dan susulkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Itu Nabi Yusuf aja muslim kok minta mati dalam keadaan muslim. Ini Nabi Yusuf. Berikutnya kata Nabi, kata Ibnu Katsir, dan tafsir seperti ini di Al-Baghawi enggak ada, di Ibnu Jarir At-Tabari juga enggak ada. Dalam tafsir lain enggak ada. Masya Allah, ya. Wa qala Musa, dan Nabi Musa juga pernah berkata, yang perkataan Nabi Musa diabadikan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 84. Nanti kita akan ketemu insyaallah, ya. Nabi Musa berkata begini, ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum, jika kalian sudah jika kalian menjadi in kuntum, jika kalian adalah amantum billah, kalian sudah beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka kepada Dia sajalah kalian menyerahkan diri, bertawakal. In kuntum muslimin, jika kalian adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Bukan hanya para nabi, Pak. Waqalat, dan berkata juga as-saharatu, para tukang-tukang sihir, ahli-ahli sihirnya Fir'aun. Ketika Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, menghadap kepada Fir'aun di hari yang sudah ditentukan untuk adu argumentasi, ya, apakah betul Musa itu utusan Tuhan, utusan Allah? Apakah yang tongkatnya Nabi Musa itu sihir atau itu mukjizat? Ini diselenggarakan di acara yang ditonton oleh seluruh rakyat kerajaan Fir'aun. Waktu itu Nabi tukang-tukang sihir melempar ular-ular mereka kan? Mengeluarkan ular-ularnya banyak, tiba-tiba Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Begitu dia tongkatnya berubah jadi ular, dan semua ular yang ada dimakan habis. Itu kalau bukan karena pertolongan Allah nggak mungkin terjadi itu. Makanya Allah tuh maha segala-galanya, Pak. Jangan sekali-kali sampean membangkang kepada Allah. Udah, sama Allah tuh nurut aja udah. Kalau sampean nurut sama Allah, beres semua urusan. Sesulit apapun hidup Anda. Tapi kalau sekali saja sampean enggak nurut sama Allah, enggak nurut sama Allah, bukan enggak nurut sama Allah langsung, enggak nurut sama ustadznya yang nasihati dengan nasihat Allah, enggak nurut sama kiainya yang menasihati dengan firman Allah, enggak nurut sama habibnya yang menasihati dengan, itu termasuk.
Kalau sampean nggak nurut sama ustadz-ustadznya, para guru-guru, para tuan guru, para kiai, para ajengan, para habaib, padahal mereka menasihati dengan Al-Quran, oh sudah, jangan harap saudara akan ditolong oleh Allah. Susah hidupnya nanti. Dan kalaupun bahagia hidupnya, itu cuma setumat aja. Habis itu mati celaka. Naudzubillah misalnya dzalik. Ini tukang-tukang sihir pun dulu berkata begini, Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Setelah akhirnya tukang-tukang sihir kan masuk Islam. Mereka berkata, beriman kepada Musa, kami beriman, kami percaya bahwa engkau utusan Tuhan, kami percaya bahwa engkau adalah Rasulullah. Lalu mereka berdoa. Ini doanya tukang-tukang sihir sesudah masuk Islam. Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabra, curahkanlah kepada kami kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami sebagai orang-orang yang muslim. Karena mereka berhadapan dengan Fir'aun. Yang Fir'aun sudah mengancam, hei tukang-tukang sihir, kalau sampai kamu mengikuti agama Musa ini, aku akan salib kalian semua. Ku hukum dengan hukuman salib, ku gantung kalian semuanya. Itu orang mau dihukum mati kan? Kalau kita udah ketakutan banget itu Pak. Mereka bilang, faqdi ma anta qad, kata mereka. Wahai Fir'aun, laksanakanlah apa yang akan engkau laksanakan. Laksanakan keputusan yang engkau sudah putuskan untuk menghukum kami dengan masuknya kami kepada Islam, mengikuti Musa ini. Tapi mereka berdoa juga, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, curahkanlah kepada kami kesabaran. Beri kami kesabaran ya Allah, tetap bertahan dengan Islam ini walaupun kami harus menghadapi hukuman mati. Begitu Pak, Masya Allah. Ini sudah dapat dalam surah A'raf ayat 126. Demikian juga Ratu Bilqis yang tadi ayatnya dibaca juga kisahnya oleh saudara kita, imam kita Pak Iris di ayat rekat yang pertama. Di rekat yang kedua juga ya, membaca berita tentang Nabi Sulaiman. Ini waqalat Bilqis, dan telah berkata juga Ratu Bilqis ketika dia sudah sadar bahwa dia keliru selama ini menyembah matahari bersama rakyatnya. Dia kemudian setelah bertemu dengan Nabi Sulaiman berubah dia berbilang begini, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku zalamtu nafsi, aku telah mendolimi diriku sendiri, wa aslamtu, dan aku sekarang muslim, menyerahkan diriku ma'a Sulaiman, bersama Nabi Sulaiman, lillahi rabbil alamin, kepada Allah pemelihara seluruh alam. Nih surat An-Naml ayat 44. Ratu Bilqis yang semula musyrik penyembah matahari, kemudian masuk Islam kok, dan mengajak rakyatnya masuk Islam juga. Ya, dan cerita selanjutnya saya kurang mendalami. Apa akhirnya Nabi Sulaiman sama Bilqis menikah? Menikah ya? Nah, aku belum pernah melihat pernikahannya soalnya. Ya, kemudian demikian juga berikutnya ini kata Ibnu Katsir. Qala wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pun berfirman seperti ini. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu. Ini surah Al-Maidah ayat 44. Isinya, inna sesungguhnya kami Allah, anzalna kami telah menurunkan at-taurata kitab Taurat, fiha di dalamnya, di dalam kitab Taurat, hudan ada petunjuk, wa nurun dan ada cahaya, cahaya kebenaran, yahkumu biha selalu memakai hukum dengan kitab Taurat itu, an-nabiyyuna para nabi-nabi, alladzina aslamu yang mereka semuanya orang-orang yang muslim, yang telah menyerahkan diri mereka kepada Allah. Jadi nabi-nabi Bani Israel juga muslim semua. Kitabnya kitab Taurat, tapi agamanya Islam. Orangnya muslim, bukan Yahudi. Ya. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman juga Allah Ta'ala dalam ayat yang lain. Ini Ibnu Katsir, ini kepiawaian ini Ibnu Katsir itu di sini nih. Wa il auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna wajhad bi annana muslimun.
Allah berfirman, wa idzan ingatlah Muhammad ketika auhaitu aku telah mewahyukan ilal hawariyin kepada para pengikut Nabi Isa Al-Masih, orang-orang Hawari itu, orang pengikut-pengikut setia Nabi Isa Al-Masih. An aminu agar mereka semua beriman bi kepadaku wa bi rasuli dan kepada rasulku yaitu Isa Al-Masih alaihi salam. Qalu orang-orang Hawari pun berkata di hadapan Nabi Isa, amanna kami telah beriman wahai Isa, washhad dan saksikanlah bi annana dengan bahwasanya kami semua ini orang-orang Hawari ini adalah muslimun, orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Demikian juga waqala dan telah berkata juga khatamur rusul, penutup para rasul, wa sayyidul bashar dan tokoh semua manusia, tokoh manusia atau pemimpin seluruh manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun berkata dalam Al-Qur'an diabadikan dalam firman Allah ini, kul katakanlah wahai Muhammad, inna sholati sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadah hajiku, ibadah kurbanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillah untuk Allah, Rabbil alamin pemelihara seluruh alam, la syarika lahu tidak ada sekutu bagi dia, wa bidzalika umirtu dan dengan itu aku diperintah, wa ana dan aku Muhammad adalah awalul muslimin, orang pertama di antara muslimin umat ini. Muslimin hadhil ummah maksudnya, ya. Nabi Muhammad itu orang muslim pertama di antara umat beliau ini. Nah, ini loh tafsir Ibnu Katsir, wa ana awal muslimin ai min hadhil ummah. Walihada qala dan karena inilah telah berkata Nabi kita fil hadis sabit dalam sebuah hadis yang teguh, yang sahih anhu dari beliau, bahwa Nabi kita pernah bersabda begini, nahnu ma'asyiral anbiya, kami adalah kumpulan para nabi, kami ini kumpulan para nabi, auladu allat, kami adalah anak-anak dari ibu-ibu yang berbeda-beda. Kami ini anak dari para ibu-ibu yang berbeda-beda, tapi dinuna agama kami wahid, satu, bukan Pak Wahid. Agama kami satu. Walaupun kami ini ibunya berbeda-beda, tapi agama kami satu. Kamilah kumpulan para nabi. Ini hadis ini sahih, rawahul Bukhari, yang meriwayatkan Al-Bukhari di hadis nomor 3443 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Nah, sampai di sini selesai ayat yang ke berapa? 72. Yang kesimpulannya kata Ibnu Katsir, makna hadis tersebut atau ayat ini tadi adalah wa huwa ibadatullahi wahdah. Dan seruan para nabi yang satu tadi adalah itu adalah pengabdian atau peribadahan hanya kepada Allah sendirian saja, dia Maha Esa, dia la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi dia. Wa in tanawwa'at syara'i'una, walaupun berbeda-beda syariat kami, tapi karena kami para nabi agamanya satu. Walaupun ibu-ibu kami berbeda-beda, tapi kami semua ini adalah satu agamanya. Wa dzalika makna qauli, dan itu yang dimaksud makna qaul perkataan Nabi, auladu allatin, anak para ibu yang berbeda-beda. Alat, ya, wahum yang namanya alat adalah al ikhwatu min ummahat, persaudaraan di antara para ibu-ibu yang syatta, berbeda-beda. Wal abu, sedangkan bapaknya satu. Bapaknya Nabi Adam. Bapak manusia ini bapaknya para nabi, ya bapaknya manusia ini Nabi Adam. Tapi ibu Nabi Adam enggak punya ibu. Ya kan? Nabi Isa Al-Masih masih punya ibu, enggak punya bapak. Nah, Nabi Nuh, Nabi Idris, ibunya beda dengan ibunya Nabi Nuh. Nabi Nuh ibunya berbeda dengan ibunya Nabi di belakang, dan seterusnya begitu. Jadi walaupun mereka ibunya berbeda-beda, tapi bapaknya satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Walaupun ibunya berbeda-beda persaudaraannya, tetapi agamanya satu. Agama para nabi adalah
Islam. Dan mari kita semuanya berpegang teguh kepada Islam dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Jangan pernah meninggalkan Islam. Pegang teguh Islam sampai kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.